Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini kita akan membahas tentang soal keperawatan anak ya. Soal keperawatan anak ini kita bahas dikarenakan sudah melalui keperawatan anak 1 dan keperawatan anak 2, dan ini juga berguna atau untuk pembekalan teman-teman yang sedang fase anak atau teman-teman yang memang akan menghadapi soal uji kompetensi ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan atau sharing tentang soal keperawatan anak, mohon untuk pertama membaca kembali ya tentang teori-teori tentang Denver, pertumbuhan dan perkembangan, MTBS ya, dan teori-teori lain juga yang terkait dengan sistem keperawatan anak ya. Oke, terus soal keperawatan anak ini di setiap soal hukum itu sangat banyak sekali. Ada beberapa pignetnya memang ada yang panjang, ada memang yang pendek ya. Tapi sekarang sudah dimodifikasi dengan maksimal adalah 5 baris ya. Jadi tidak akan sepanjang soal hukum yang zaman dulu ya. Jadi teman-teman, untuk pembahasan soal hukum ini, untuk memudahkannya, ada tipsnya adalah kalau kita terbiasa ya, mungkin kebiasaan kita yang harus kita rubah. Contohnya kita harus membaca maunya soal ini atau maunya piknet ini apa ya sebenarnya gitu ya. Tapi kembali lagi ke kebiasaan kita, karena kita itu sudah terbiasa dengan membaca kalimatnya dulu atau piknetnya dulu ya. Jadi tanpa kita ketahui maunya dari soal ini apa ya, yang dia tanyakan dari soal ini apa. Nah, apabila kita ketemu dengan soal hukum, yang kita baca duluan adalah pertanyaannya dulu atau maunya soal ini apa ya. Gitu. Sehingga pada saat kita membaca kasus yang kita sudah tahu, oh ini jawabannya gitu ya. Jadi mulai sekarang sudah mulai terbiasa untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu dalam satu piknet itu ya. Jadi tidak membaca kasusnya di atasnya dulu, tapi itu memang harus butuh waktu ya. Jadi dan kebiasaan ya. Jadi sekarang kita sudah mulai mencoba membaca maunya soal ini dulu sebelum kita membaca soalnya yang atas ya. Oke. Nah, kita bahas terkait soal nomor 1. Oke, terkait soal yang akan kita bahas ini, ada beberapa soal yang memang dari saya pelatihan dari item development ya. Jadi ada beberapa soal yang memang dosen-dosen dari kampus yang lainnya juga. Jadi kita bahas di sini ya. Terus, nah untuk misalkan nanti teman-teman ketemunya adalah diagnosa keperawatan, intervensi. Nah, kalau misalkan ketemunya yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan ya, masalah keperawatan. Nah, kita cari di atas ini DS dan DO yang paling banyak itu ke masalah keperawatan yang mana ya, ke sistem apa ya, yang dia mau apa ya gitu. Kalau misalkan dia nah nanti di jawabannya semua masalah yang di atas sebenarnya ada di bawah ini untuk masalah keperawatan. Tapi yang menjadi masalah keperawatan yang dia mau dari piknet ini adalah dari DS dan DO yang terbanyak tuh apa gitu ya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi masalah keperawatan pada kasus ini gitu ya. Terus nah, oke. Ini adalah yang ditanyakan adalah masalah keperawatannya. Ini adalah kasusnya, ya. Nah, bayi laki-laki berusia 4,5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan panas, batuk pilek sejak 3 hari yang lalu. Ya, hasil pengkajian didapat pasien tampak lemah, malas minum, erythemia, sekitar wajah, tangan, badan, dan terdapat ronhi di kedua lapang paru. Ya. Tanda-tanda vitalnya 38,2, frekuensi nadinya 110, dan frekuensi RR-nya 25 kali per menit. Nah, masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini adalah misalkan teman-teman menjawabnya hipertermi.
hipertermi, ada di atas tentang hipertermi. Risiko defisit volume cairan ya ada pasiennya dengan suhunya 38 derajat Celcius ya. Pasiennya malas minum ya. Terus gangguan integritas kulit ada. Pasiennya ada eritema, ada eritema ya di sekitar wajah, tangan dan badannya. Terus bersihan jalan napas ya, bersihan jalan napas. Pertama ada tanda dan gejala pasiennya batuk pilek ya, ada suara ronhi di kedua lapang paru ya, itu ada juga. Terus teman-teman mau ngangkat pola napas tidak efektif. Oke, kalau berhubungan pola napas tidak efektif adalah kita fokus ke RR-nya pada pasien tersebut. Nah, di RR pada pasien ini adalah 25 kali per menit ya, berarti itu masih normal. Nah, kita abaikan diagnosa yang terakhir, yang pola napas tidak efektif ya, berarti nah di antara keempat diagnosa keperawatan ini mana yang paling aktual pada pasiennya ya, mana yang paling membahayakan pada pasiennya, yaitu diagnosis di poin yang D ya, bersihan jalan napas. Dan di atas adalah yang paling banyak DS dan DO-nya apa ya, itu adalah untuk diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif ya. Oke, mungkin itu ya untuk diagnosa keperawatan, yang fokus diagnosa keperawatan. Ingat, untuk diagnosa keperawatan yang dia tanyakan adalah masalah utamanya ya, walaupun di soal ini tidak ada ketulisan masalah utama keperawatan atau masalah prioritas gitu ya, tidak ada masalah, tidak ada keterangan itu, tapi yang dia tanyakan adalah masalah utamanya dan yang paling membahayakan pada pasiennya tersebut. Oke, next kita lanjut ke kelompok ke nomor 2 ya. Kembali tadi yang saya jelaskan, jika teman-teman harus memahami teori-teori yang memang sudah dibahas di keperawatan anak ya. Nah, soal nomor 2. Apakah tahap perkembangan anak yang sesuai dengan kasus di atas ya? Oke ya. Seorang anak perempuan usia 9 bulan datang ke posyandu dengan ibunya. Ibu mengatakan anaknya sering memasukkan mainan ke dalam mulut dan menghisap ibu jari. Ibu khawatir akan kebiasaan anaknya tersebut akan terbawa hingga dewasa. Tahap apa? Ya, poinnya adalah ibunya mengatakan anak sering memasukkan mainan ke dalam mulut dan menghisap ibu jari. Ya, itu termasuk ke tahap oral ya. Kenapa saya bilang harus memahami teorinya juga di keperawatan anak, karena akan ada beberapa soal tentang teorinya, tapi memang di atasnya adalah piknet atau kasus gitu ya. Oke, kita bahas soal nomor 3 ya. Nah, yang dia tanyakan adalah implementasi. Ya, implementasi yang tepat pada kasus di atas ya. Implementasi yang tepat pada kasus di atas. Oh, berarti dia menanyakan tentang implementasinya nih. Implementasi yang tepat pada kasusnya di atas. Oke. Ya, seorang anak perempuan usia 7 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dengan keluhan badan panas. Sudah 3 hari hasil pengkajian didapat badan terba panas, suhu tubuh 38,7 derajat Celcius ya, nadi 80 kali per menit, konjungtiva anemis ya. Uji torakfitnya dia positif, hasil labnya itu HB 11,8 gram persen, HT-nya 40, trombositnya 100.000, ya leukositnya 8,97. Apakah implementasi yang tepat pada pasien tersebut. Nah, kita lihat mengukur, misalkan kita lihat mengukur intake dan output. Apakah tepat dengan pasien tersebut, dengan dia adanya badannya panas ya, ceritanya mungkin pasiennya ini sedang di IGD ya, badannya terpapar panas, suhunya 38 derajat Celcius, ya, uji termometernya dia positif. Apa yang harus dilakukan? Kita misalkan memberikan kompres hangat ya, ini dia sudah di rumah sakit ya, memberikan kompres hangat, iya itu bisa dilakukan. Terus mengukur intake dan output, ya benar, kita harus tahu intake dan outputnya, karena kasus ini bisa jadi pasiennya dengan hipertermi ya. Terus resiko kekurangan volume cairan, terus trombosit ya, trombositnya 100.000 ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah tindakan yang tepat atau tindakan pertama yang kita lakukan harus melakukan yang pertama adalah transfusi trombosit, terus memberikan cairan infus ya. Yang terakhir adalah memantau tanda-tanda perdarahan ya. Terus, nah tindakan atau implementasi yang pertama, kita ketemu pasien ini di IGD.
ya, dengan keluhannya di atas. Apa tindakan yang pertama harus kita lakukan? Setelah kita sudah pengkajian, sudah tahu pengkajiannya, berarti tindakan yang harus kita lakukan atau implementasi yang tepat pada kasus tersebut adalah kita harus memberikan cairan infusnya, ya, karena pasiennya badannya panas sudah 3 hari, ya, dia belum diapa-apain, ini pasiennya masuknya ke ruang IGD gitu ya. Nah, Bu, apakah jawaban A, B, C, dan E itu juga itu bisa kita berikan atau implementasinya itu juga tepat untuk pasien tersebut? Bisa, tepat, ya, itu bisa dilakukan dan sangat bisa dilakukan ya. Tapi setelah memberikan cairan infusnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini adalah soal nomor 4 ya. Kenapa saya bilang harus memahami tentang MTBS juga? Ya. Kenapa harus memahami tentang MTBS juga? Nah, karena kasus-kasus MTBS itu juga akan masuk ke dalam soal UKOM ya, atau soal UKOM ataupun UAS ya. Nah, yang dia tanyakan adalah apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut dengan pendekatan MTBS. Nah, yang paling tepat ini adalah pendekatan MTBS ya. Berarti kalau dengan pendekatan MTBS adalah tindakan yang paling tepat untuk ya pasiennya tersebut sesuai dengan pendekatan MTBS atau sesuai dengan buku MTBS yang terbaru ya. Gitu. Itu adalah tindakan yang tepat. Nah, pastinya teman-teman pun juga pasti sudah bisa membaca ya tindakan MTBS ya, tindakan MTBS, pendekatan MTBS ya, karena sudah diberikan materinya. Nah, dari kasus ini, seorang bayi laki-laki usia 4 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas. Ibu mengatakan anaknya batuk sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapat anak tampak batuk, frekuensi napasnya 60 kali per menit, tidak terdengar stridor. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut dengan pendekatan MTBS ya? Nah, dilihat di buku MTBS-nya, tindakan apa yang tepat pada kasus ini? Rujuk segera ke rumah sakit, beri dosis pertama antipiretik, beri antibiotik yang sesuai, anjurkan ibu membawa anaknya kembali 2 hari kemudian, anjurkan ibunya membawa anaknya kembali 5 hari kemudian jika tidak ada perbaikan. Nah, tindakan ya yang tepat pada kasus ini sesuai dengan MTBS yaitu adalah beri antibiotik yang sesuai. Kenapa bisa begitu? Coba dilihat dari buku bagan MTBS-nya ya. Nanti silahkan dibuka kembali untuk bagan MTBS-nya. Nah, termasuk untuk soal yang nomor 5 ya. Untuk soal yang nomor 5 itu juga apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit. Nah, karena di kasusnya adalah pasien ini dengan dia usia 2 tahun datang ke puskesmas dengan ibunya, berarti di kasus ini merujuknya adalah dengan pendekatan MTBS, yaitu yang harus kita harus mengarahnya ke dia pendekatan MTBS. Nah, yang suka terbalik adalah padahal di kasusnya adalah dia jelas ibunya datang ke puskesmas, tapi yang agak membuat rancu teman-teman ataupun mahasiswa ataupun alumni ya, ketika menjawab soal UKOM adalah ini rumah sakit atau puskesmas ya. Jadi tindakan pertamanya itu lebih kalau di rumah sakit ini dong, kalau di puskesmas begini dong. Nah, itu sering tertukar padahal pasiennya itu di rumah sakit, tapi ya yang menjawab soal tersebut adalah beranggapan kalau dia itu sedang di rumah sakit ya. Jadi itu tidak tepat untuk entah itu intervensi atau implementasi atau tindakan yang harus kita lakukan pada pasien tersebut ya. Nah, apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit ya? Yang pertama adalah tindakan kita sebelum pasien ini dirujuk adalah beri oksigen 2-4 liter per menit dan segera cairan intravena. Setelah diberikan oksigen baru kita berikan cairan intravena. Setelah itu baru kita rujuk ke rumah sakit. Itu adalah dengan pendekatan MTBS ya. Oke. Yang soal nomor 6 adalah kita lanjut. Nah, yang dia tanyakan adalah masalah keperawatan ya, masalah keperawatan pada kasus ini
ya. Jadi anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di ruang anak, ibu mengatakan anaknya panas, batuk disertai dahak, mual muntah menangis apabila didekati oleh perawat. Hasil pemeriksaan didapat suhunya 39 derajat Celcius, frekuensi napasnya 40 kali per menit ya. Nadinya 110 kali per menit, terdengar ronhi ya. Hasil X-ray-nya terdapat area konsolidasi pada jaringan bronkus kiri dan kanan ya. Klien tampak rewel dan tidak mau makan karena sesak. Apakah masalah keperawatan untuk kasus di atas ya? Nah, oke, menurut teman-teman, apakah masalah pada kasus yang ada di atas ya? Sehingga pada saat kita lihat, oke ya, bisa jadi kalau masalah utamanya adalah, oke di sini, oke sorry ya. Nah, ini adalah masalah keperawatan yang ada pada kasus di atas ya. Pasiennya hipertermi, iya. Frekuensi napas 48 kali per menit dengan usia 2 tahun, iya. Frekuensi nadinya 110 kali per menit, terdengar ronhi, X-ray-nya terdapat area konsolidasi pada bronkus kiri dan kanan. Nah, klien tampak rewel dan tidak mau makan karena sesak, ya. Apakah masalah keperawatan untuk kasus tersebut? Nah, di sini adalah masalah yang tepat adalah pola napas tidak efektif, ya. Ini adalah masalah yang tepat pada kasus di atas ya. Bisa kita lihat RR-nya dia 48 kali per menit ya. Terdapat ronhi, X-ray-nya RR-nya dia 48 kali per menit. Konsolidasi ya pada jaringan bronkus kiri dan kanan, dan klien tampak rewel dan tidak mau makan karena sesak ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya. Oke. Nah, nomor 7 adalah yang ditanya adalah bagaimana usia ya. Berapakah usia pada pasien tersebut ya? Berapa usianya pada pasien tersebut? Nah, jadi kita mulai belajar menghitung kembali ya. Perhitungan usia ini pun sudah diajarkan ya pada di semester 1 kalau tidak salah, ataupun di keperawatan anak 1 ataupun di keperawatan anak 2 ya. Oke. Nah, yang pertama kita buat dia tanggal ya atau hari. Hari dia melakukan pengkajian itu hari apa? Tanggal berapa? Tanggal, tahun dan bulan berapa. Nah, ini kita tulis di bawahnya ya. Setelah itu kita buat tanggal lahirnya ya. Jadi, tanggal lahirnya dia berapa? Tanggal pengkajiannya dia berapa, tanggal lahirnya dia berapa. Kita hitung sesuai dengan ini ya. Kita tulis dulu tanggal, bulan, dan tahun, tanggal, bulan, dan tahunnya. Sehingga kita ketemu 5 bulan, 0. Oke, kasusnya, nah sorry ya. Kasusnya di sini bukan bayi dengan prematur ya. Kalau nanti bayinya dengan prematur, perhitungannya berbeda lagi ya. Oke. Nah, setelah dihitung ternyata terdapat oke ya. Ini kita tulis dulu, ini di tahun ya. Kita samakan tahunnya dulu, setelah itu kita hitung secara bersamaan bulannya, setelah itu kita hitung harinya ya. Nah, contohnya di sini di tanggal dia diperiksanya itu di tanggal 12 ya, sedangkan tanggal lahirnya di tanggal 23. Jika kita kurangkan kan tidak bisa, berarti kita pinjam dulu nih 30 hari ke bulan ya. Berarti 30 hari 30 ditambah 12 ya. Setelah itu kita kurangkan 23. Jadi dapatnya 19 ya. Karena ini tadi 1 bulannya sudah dipinjam sama hari, berarti di sini 3 dikurang 3 berarti 0 ya. Di sini tidak kita pinjam apapun, jadi 9 dikurang 4 atau 2019 dikurang 2014 berarti 5 tahun ya. Jadi usia anaknya adalah 5 tahun 0 bulan 19 hari ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke ya. Nah, untuk soal nomor 8 ini sama seperti tadi, cara perhitungannya adalah kita buat terlebih dahulu. Dia tanggal pengkajiannya, tanggal tahun ya, tanggal bulan tahun pengkajiannya berapa, kita tulis di atas. Ya, setelah itu adalah tanggal
tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya ya. Setelah itu kita kurangi seperti tadi ya. Jadi hari dikurang hari, bulan dikurang bulan, tahun dikurang tahun ya. Jadi usia anak tersebut adalah 3 tahun 5 bulan 28 hari. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk sedikit tips dan trik dari keperawatan anak, soal untuk keperawatan anak ya. Mungkin itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.